Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini dia channel Cecep Rider tentang perjalanan menggunakan kendaraan bermotor beroda dua. Oke, selamat bergabung kembali. Kita lanjutkan di part 3 ini. Berangkat mengajar ya, hari Rabu 12 2023. Kita akan OTW Garut nih guys ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa yang belum subscribe itu subscribe dulu, like dulu ya please. Mudah-mudahan semuanya ya. Dan juga ya saya doakan dan dilancarkan segala baik. Nah, kita ini sudah sampai di part 3 ini, mulai masuk, udah mau keluar ya di Depas Cicalengka. Inilah kondisi Depas Cicalengka ya. Tuh lihat, kelihatan gunung ya, tuh kelihatan pohon ya. Kelihatan apa lagi guys? Kelihatan mobil motor di depan. Oh, nanti ada ya, dulu ada, nanti akan ada mobil apa ya yang bawa banyak kamera di atasnya. Itu bukan mobil Google tapi lingkungan gitu, kayak gitu lingkungannya, sedang survei lingkungan kalau nggak salah. Bukan Google, dulu Google pernah lihat, lupa lagi. Oke lah, kita bahas apa lagi guys untuk di part 3 ini. Kemarin kita singgung-singgung politik ya. Ya iyalah, itu gimana lagi ya, hidup ini kita adalah tidak lepas dari kehidupan politik. Hidup adalah settingan ya, makanya kita harus setting diri kita mau masuk surga atau masuk neraka. Nanti kita atau disetting, karena Allah itu tidak ingin surga itu ditempati yang tidak layak ya. Maka buatlah diri kita supaya layak masuk surga. Dari mana? Kata caranya, tutorialnya ada di Al-Quran, ada dari hadis ya. Supaya kita itu layak berada nanti di kehidupan yang abadi ya, setelah mati itu, akhirat itu semua sudah ada manual booknya, buku panduannya, kitab panduannya yang dibawa oleh Nabi dan Rasul Allah itu ya. Ayo semuanya berjuang ya, karena kehidupan yang di dunia ini sementara ya, hanya sandiwara aja. Kita dibuat settingan seperti ini tuh ya, kita yang menentukan sebenarnya ya. Allah memberikan kita hak bebas memilih, diberikan akal untuk berpikir, untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk ya. Silakan kalian yang menentukan, kita yang menentukan mau seperti apa kita ya, mau masuk agama apa kita yang percayain ya, mau lakukan dosa, mau lakukan amal ibadah soleh, itu terserah kita. Kita dikasih akal yang menunjang untuk itu, untuk berpikir, merasakan hati juga, merasakan ya, mana yang baik itu, mana yang benar, mana yang buruk. Makanya manfaatkan nikmat Allah kita ini ya. Allah berikan tubuh, berikannya tubuh yang berfungsi dengan baik, bisa melihat, bisa berjalan ya. Meskipun tidak semua manusia yang memiliki nikmat sama seperti kita, jadi syukurilah ya, jangan lupa bersyukur kepada Allah, bersyukur atas nikmat. Oleh karena itu, untuk
supaya kita bisa bersyukur, supaya implementasi atau aplikasi dari rasa syukur kita itu laksanakan amal soleh, bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai kita itu berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah ya. Begitu ya. Aduh guys, ini udah mau sampai Nagreg ya. Tetap kerasa pasti udaranya menjadi lebih dingin kalau udah masuk Garut gitu ya. Aduh, aratulis ya. Luar biasa guys ya. Kepada Allah bersyukur atas nikmat ya. Kita juga ketika berperjalanan ini adalah tadabbur alam ya, mentadaburi nikmat Tuhan. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan ketika melihat pemandangan pagi ini ya, terlihat gunung-gunung, terlihat pepohonan, udara yang sejuk, meskipun di jalan raya ini banyak polusi ya. Ketika kita masih bisa melihat atas nikmat, atas kekuasaan Allah ini ya, mentadaburi. Ketika kita melihat yang di depan kita sehat, bisa berjalan, bisa mengendarai mobil, bisa mengendarai motor ya. Di sebelah kita, sebelah kanan kita ya, banyak sekali yang bisa kita syukuri. Banyak-banyaklah bermuhasabah ya, introspeksi ketika kita akan istirahat dan introspeksi. Hari ini apa yang sudah sedikit yang sudah saya lakukan, seberapa jauh amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini. Membaca Al-Quran, coba menghafal Al-Quran lebih jauhnya. Kita muhasabah, beristighfar, meminta ampun kepada Allah ya. Dibiasakan seperti itu, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang, atau sejelek-jeleknya manusia itu yang tidak mendapat keberuntungan dari Allah, paling sial, manusia paling sial itu adalah yang hari ini lebih buruk dari pada hari kemarin ya, dan hari esok lebih buruk dari hari sekarang. Jadi buatlah diri kita itu hari ini mudah-mudahan lebih baik daripada hari kemarin, dan esok hari lebih baik dari hari sekarang ya. Amin ya rabbal alamin. Lakukan, tetap tingkatkan kualitas kita ya, kualitas ibadah kita kepada Allah tingkatkan. Karena usaha juga, kalau tanpa kita usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan sia-sia ya, kalau kita hanya melakukan dunia. Tadi saya bangun tidur, makan, tidur lagi, mandi, tidur lagi. Tiap hari tidur terusnya, nonton, main game, tidur. Aduh ya, rebahan, bekerja, apalagi. Coba di manage dalam sehari itu. Contoh, bangun tidur subuh, bangun tidur, sholat tahajud, kemudian tadarus, menghafal Al-Quran, kemudian sholat subuh berjamaah ke masjid ya.
Setelah itu membaca Al-Quran lagi, ya, menghafal atau murojaah hafalan. Setelah itu bersiap-siap mandi, olahraga dulu, boleh olahraga dulu ya, karena kita setiap hari harus ya olahraga ya, senam-senam dikit lah, peregangan, pemanasan, lari-lari dikit, push up, sit up ya, atau plank, atau apa namanya teh, gerakan-gerakan lah, olahraga minimal 15 menit, setengah jam lah tiap pagi itu ya, supaya sehat. Setelah itu mandi, sarapan, berangkat kerja ya. Pas waktu duha, sholat duha, tadarus lagi, murojaah atau hafalan, sholat duhur berjamaah, sholat sunatnya dulu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, kemudian tadarus lagi ya kalau bisa, ini idealnya ya. Lanjutkan bekerja, makan siang dulu, lanjutkan bekerja, sholat asar berjamaah, sholat maghrib berjamaah, zikir petang ya, jangan lupa zikir petang. Asar itu setelah antara waktu asar ke maghrib itu ada waktu kita untuk zikir petang ya, ada itu zikir petang, baca surat ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, kemudian surat doa zikir petangnya Allahumma ansayna ya, ya istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, zikir lah, petang ada itu sesuai sunnahnya, ada zikir petang. Kemudian maghrib, sholat maghrib dengan rawatibnya, ba'da maghrib ngaji lagi, kajian ya, tadarus, sholat isya berjamaah. Kalau yang biasa sholat tahajud yang witirnya setelah isya boleh ya, laksanakan sholat witir sebelum tidur, nonton boleh, aktivitasnya ini yang poin ibadahnya aja ya. Kemudian sebelum tidur ngantuk guys, muhasabah dulu ya, apa yang belum kita lakukan, apa yang sudah kita tingkatkan, apa yang terlewat gitu karena kesibukan dunia, itu di muhasabah, dipikirkan ya. Kita introspeksi supaya, karena evaluasi itu, introspeksi menjadi jalan untuk kesuksesan kita nanti ya. Apapun itu, mau tentang dunia, tentang akhirat, harus ada dalam kehidupan itu evaluasi, introspeksi ya. Kemudian rencanakan kembali untuk hari berikutnya, dawamkan yang baik-baik, diseringkan, karena semuanya juga akan terbiasa ya kalau sudah dibiasakan. Pertama itu harus memaksakan. Pertama ketika memulai itu, yang sulitnya itu adalah memulai dan istiqomah, paling sulit untuk memulai ya. Kemudian istiqomah, besok mulai, harus memaksakan, dimulai ya, dimulai melaksanakan kegiatan yang tentang bertakwa kepada Allah, meningkatkan amal soleh itu ya, gitu, ditingkatkan. Mulailah
mulailah ya, harus dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan sulit. Nanti setelah kita paksakan, nanti akan terbiasa kalau sudah dibiasakan ya. Itu. Oke, ini sudah sampai mana? Sudah turun dari Nagreg. Udah mau masuk daerah Limangan ya, ini kebun jagung ya. Aduh, dulu cerita di Jamret ya, udah di sini ya. Cerita apa lagi atau di sini teh? Nah, nanti ada cerita apa lagi? Oh iya ya, ada dongeng lagi ya. Nantilah ada cerita di pulau ya. Nanti ya, sesi berikutnya cerita horor lagi. Karena banyak cerita horor ya. Dulu kalau saya nangis lagi kecil itu ibu Allahu yarham suka ngadongeng gitu ya, supaya berhenti nangis, karena saya suka sekali ceritanya cerita horor ya. Itulah bagaimana kasih sayang ibu ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan sekali lagi sehat semua, dilancarkan semua urusannya, dibanyakan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.